Saudara dan saudari terkasih, karena kita masih dalam masa pandemi, maka di awal khotbah saya akan menyinggung hal itu. Yang pasti pandemi corona jelas menghambat kita semua, bahkan menghalangi kita semua untuk bergaul, untuk bekerja dan juga belajar. Bahkan corona jelas-jelas menghancurkan. Mula-mula ketika kabar awal kita dengar ada yang sakit, ada yang meninggal. Mula-mula kita masih berbicara itu terjadi pada orang lain, jauh di sana. Tetapi ternyata lama-kelamaan yang terpapar sakit dan meninggal itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, dan orang tua. Pada saat itu betapa sangat memilukan ketika dalam seminggu seorang anak bisa menjadi yatim piatu. Betapa dalam beberapa hari orang kehilangan saudara dan saudarinya. Jelas memilukan. Jelas tampak sekali betapa hebatnya corona itu, sehingga orang benar-benar membuat tidak berdaya. Bersamaan dengan itu masih juga kita saksikan kekerasan yang terjadi di mana-mana. Sudah pasti dalam perang banyak orang yang meninggal. Tetapi dalam hidup bersama sebagai warga negara pun ternyata juga terjadi kekerasan itu. Malah sering juga terjadi kekerasan itu dalam keluarga. Saudara dan saudara terkasih, betapa tampak sekali dengan jelas yang jahat itu berkuasa. Tampak sekali betapa yang jahat itu menang dengan jaya. Sementara yang benar dan yang baik itu betul-betul tidak berdaya dan bahkan kalah total. Maka tidak usah heran kalau banyak orang baik, banyak orang benar menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi putus asa. Pada saat seperti itu, ia tidak dapat melakukan apa-apa. Karena seolah bagi mereka yang kelihatan adalah kebuntuan. Yang dirasakan adalah kegelapan. Dan Paulus berkata, apa yang dapat dilakukan oleh orang dalam kegelapan? Adakah kebaikan yang bisa dilakukan oleh orang yang dalam kegelapan? Matius menegaskan, orang dalam kegelapan hanyalah akan meratap dan mengeluarkan kertak gigi. Orang mengeluh, orang menjadi sangat sedih. Orang betul-betul tidak dapat melihat terang itu.
Saudara dan terkasih, dalam bahasa kitab suci yang kita dengar akhir-akhir ini, khususnya pada Jumat Agung, ternyata ia tergantung di salib, tidak berdaya. Ia terbujur kaku sebagai jenazah. Masih adakah yang bisa diharapkan dari orang yang sudah mati? Pada saat itu orang kemudian mulai berpikir, sesakit-sakitnya orang pastilah ada harapan untuk sembuh. Tetapi ketika orang sudah mati, masihkah ada harapan itu? Dan itulah yang tampak dan terasa dan sungguh kita alami, terutama dalam masa pandemi itu. Saudara dan terkasih, ternyata sekuat apapun kematian itu, sehebat apapun kubur itu menahan Yesus, nyatanya Yesus bangkit. Yang tampak tidak mungkin itu ternyata terjadi. Yang semula gelap pekat itu, seolah tidak ada terang itu, ternyata nyata. Maka tidak usah heran kalau Yesus itu disebut, dan memang nyatanya demikian, ia adalah sang terang itu. Ia memberikan terang itu dalam kegelapan. Dan saudara terkasih, hal itu sebenarnya sudah tampak dari awal mula. Mari kita lihat beberapa hal. Siapa berani berharap bahwa orang Israel itu bisa keluar dari Mesir? Padahal saat itu Firaun begitu berkuasa dan sangat tegar hatinya. Nyatanya ia keluar juga. Siapa berani bicara bahwa Israel itu akan bebas dari pengejaran orang-orang Mesir itu? Kereta kuda pasti sangat cepat mengejar mereka. Siapa berani berkata bahwa mereka akan bisa melalui Laut Merah itu? Ternyata mereka berhasil melewatinya juga. Dan bahkan semua musuhnya mati di lautan itu. Saudara dan saudara kasih, setelah itu mereka memang akhirnya tinggal dalam negeri yang sebenarnya juga tak terbayangkan bahwa itu akan menjadi milik mereka. Kemudian setelah zaman mereka menjadi kerajaan, tidak terbayangkan karena kerajaan utara hancur habis oleh kekaisaran Asyur. Yang selatan bertahan lebih lama. Tetapi siapa menduga bahwa ternyata mereka bernasib tidak sama dengan yang utara. Masih ada sisa-sisa dari mereka yang kembali ke Yerusalem, bahkan membangun bait Allah yang dihancurkan itu. Sampai akhirnya mereka pun masih ada ketika kekaisaran Romawi berkuasa. Siapa bisa menduga?
yang kita anggap punah itu ternyata masih menyisakan. Kemudian hingga akhirnya lahirlah Yesus Kristus. Dan kemudian tanpa diduga-juga ia membangun umat yang baru. Karena siapa yang percaya kepada kebangkitan dibaptis. Dan pada saat itulah terbangun umat yang baru dengan hukum yang baru, yakni cinta kasih itu. Saya lanjutkan dari Romawi itu, mengapa sampai kepada kita, dan mengapa kitalah yang mendapat warta tentang Yesus Kristus itu dan menjadi percaya. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan, apa Engkau gak salah pilih? Kenapa mesti memilih orang Kristiani seperti ini? Seperti saya sendiri. Apakah berarti di luar sana tidak ada orang yang lebih baik? Tapi mengapa kitalah yang percaya kepada Yesus itu? Mungkin saudara dan saudari tertentu, maaf, terutama yang dari timur, mereka bilang, siapa bilang saya pengen jadi Katolik? Orang saya itu Katolik itu karena terpaksa, lahir langsung dibaptis. Tapi dalam hal ini saya juga berani berkata, bukankah kalaupun dibaptisnya waktu itu ketika kita masih kanak-kanak, sekarang kan sudah besar, sekarang sudah tahu kan bahwa menjadi Katolik itu ternyata tidak mudah, ajarannya saja sulit, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus Kristus menampakkan diri dalam roti dan anggur. Tuhan kok disalib? Sulit kan? Hukumnya lagi perkawinan sekali doang. Padahal kan remuk kadang-kadang kan ya. Kemudian mesti ke gereja lagi. Diharapkan kolekte lagi. Anda sudah tahu dalam kehidupan sehari-hari menjadi Katolik itu sulit. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak pindah juga? Ini semua kita tidak tahu. Tetapi yang kelihatan tidak mungkin itu ternyata mungkin. Dan sudah terkasih, kalau semula kelihatan seolah-olah yang jahat itu menang, sementara yang benar itu kalah total, nyatanya tidak. Yesus benar-benar bangkit. Yesus ternyata menang. Dan sudah terkasih, orang-orang yang semula terpuruk nyatanya tetap bertahan dan bahkan hidup kembali. Siapa bisa membayangkan bahwa kita akan bisa berkumpul dan misa kembali? 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, betapa kita merasakan belum pasti itu, dan bahkan kita tidak percaya bahwa akhirnya kita bisa kembali seperti yang sekarang ini. Dari Minggu Palma hingga tadi, saya sengaja melihat saudara dan saudari yang sangat antusias untuk mempersiapkan perayaan ini.
Dan khususnya saya melihat kaum muda, remaja yang semula orang takut, akankah mereka ke gereja lagi? Bukankah mereka sudah suka dengan online itu? Nyatanya tidak. Mereka bahkan di luar waktunya, bahkan sampai malam hari, mereka menyiapkan semuanya. Ada yang sampai mengepel, membersihkan tempat. Umat sangat antusias. Saya pengen bantu, tapi tidak kuat. Tetapi yang ingin saya katakan khususnya orang muda, betapa mereka latihan kor luar biasa. Sehingga sebenarnya kalau malam ini saya bersemangat, itu karena mereka-mereka itu. Betapa dari mereka itu tampak antusiasme yang luar biasa. Apalagi kemarin, saudara dan saudara kasih, saya terkagum-kagum karena banyaknya umat yang hadir di gereja ini dan merayakan hari-hari suci itu. Luar biasa. Ternyata Tuhan sungguh bangkit. Apa yang tampak tidak mungkin itu ternyata nyata terjadi. Maka saudara dan saudara kasih, Anda yakin bahwa Tuhan itu bangkit? Semoga yakin. Dan kalau Anda yakin bahwa Tuhan itu bangkit, maka jangan tampakkan wajah Anda itu seperti orang pulang dari pemakaman. Ini sudah Paskah. Oleh karena itu, jangan sampai wajah Anda, hidup Anda masih prapaskah terus. Masih sedih terus, bahkan masih puasa terus, dan seterusnya. Maka saudara-saudara kasih, saya ingin mengajak Anda untuk mengatakan bahwa memang benar ada saat dalam hidup kita betul-betul tampak dan terasa seolah-olah yang jahat itu yang berkuasa, yang menang. Tetapi nyatanya itu hanya berlangsung sangat sementara, 3 hari saja. Dan kemudian Yesus menunjukkan bahwa Ia menang. Ternyata kubur tidak menahannya. Ternyata kematian itu bukan akhir segalanya, tetapi itu awal kehidupan baru dari Yesus sendiri. Saudara dan saudara kasih, itulah yang terjadi dan kita rayakan pada malam ini. Dan semoga kita juga hal ini akhirnya kita tularkan kepada siapapun juga. Mari dalam keadaan apapun, bahkan kalaupun itu sangat menakutkan, menyakitkan, dan bahkan mematikan, itu tidak berarti selesai. Tetapi Tuhan membuktikan dari dahulu kala hingga sekarang Ia tetap menyertai kita. Di balik kematian ada kehidupan itu. Dan saudara dan saudara kasih, jangan jadi orang-orang masa prapaskah, tetapi jadilah orang-orang Paskah.
kita wartakan kegembiraan kita bangkitkan harapan di mana-mana. Kita hidupkan semangat siapapun juga bahwa di balik kematian ada kehidupan. Amin.